Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam room Zoom kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh SAF pada pagi hari ini. Pada webinar kali ini, kami akan membahas terkait update terbaru dari Standard Food Safety System Certification atau FFSC yang versi terbaru, versi 6 ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulmada Rajatan Afiah yang akan bertugas menjadi moderator dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Berikutnya, saya akan membacakan peraturan webinar pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu bila tidak ada kendala dalam device maupun koneksi, silahkan videonya dinyalakan. Lalu mohon maaf, hari ini tidak ada virtual background ya, Bapak Ibu ya. Jadi langsung ke yang ketiga, selain nyalakan video, mohon untuk voice-nya dimatikan terlebih dahulu selama kegiatan webinar berlangsung agar kondisi room Zoom-nya kondusif ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan-pertanyaan nanti silakan dapat disampaikan melalui chat box selama jalannya webinar. Nanti saat sesi tanya jawab akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui chat box. Kemudian yang kelima, link kehadiran atau daftar hadir nanti akan kami bagikan pada akhir acara bersamaan dengan link materi ya Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir. Kemudian berikut adalah susunan acara kegiatan webinar hari ini, Bapak Ibu. Saat ini kita sedang pembukaan acara, kemudian nanti pada pukul 9.35 sampai 10 lebih 10 kita akan langsung masuk ke sesi materi. Lalu setelah itu nanti akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chatbox akan kita bahas saat sesi tanya jawab ini. Kemudian nanti setelah sesi tanya jawab kita akan ada games berhadiah nih Bapak Ibu. Jadi silahkan ikuti materinya sampai akhir biar nanti barangkali bisa menang games ya. Dan gamesnya nanti akan ada hadiahnya Bapak Ibu, ada voucher training. Kemudian nanti 10 menit sebelum waktu habis kita akan ada penutupan dan foto bersama. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kendala untuk menyalakan kamera tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Dan oke, ini ada yang tidak ada suaranya ya. Mungkin silakan bisa cek pengaturan di Zoom-nya ya Ibu Herliana. Di Bapak Ibu yang lain apakah suaranya terdengar atau tidak ya Bapak Ibu? Terdengar jelaskah? Oke, Cukup jelas. baik. Jelas, Bu. Ya, Dengar. baik. Bu, ya. Mas Bu. Ya, terima kasih atas konfirmasinya Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada kendala di suaranya, silakan dicek ulang untuk setting Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian setelah ini, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang baru pernah mengikuti kegiatan webinar dari kami. Kepada operator, silahkan mungkin boleh share screen untuk profil perusahaannya.
Ya, oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ternyata ada kendala pada koneksi video suara videonya, jadi tadi sepertinya tidak terdengar ya Bapak Ibu ya. Namun semoga informasi terkait profil kami dapat tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang baru masuk, kami ucapkan selamat datang ya. Kita sudah selesai untuk sesi pembukaan. Setelah ini kita akan langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu sekalian. Sesi materi nanti akan disampaikan oleh Pak Gilang Anugrah Putra. Beliau merupakan Food Safety and Quality Consultant di PT, dan trainer di PT Safsu Prima Utama. Dan dulunya menempuh pendidikan di program profesi insinyur di IT pada tahun 2022 hingga 2023. Dan sebelumnya menempuh pendidikan juga di Teknologi Pangan IPB pada tahun 2001 hingga 2005. Saat ini beliau juga tergabung dalam Associate Food Safety Trainer di beberapa lembaga, diantaranya di SI Global, British Standard Institution, TÜV Nord, Lloyd Register, dan BV sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan beliau juga menjalankan usaha menjadi food entrepreneur dengan brand Dendeng Mintarsi sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dan sebelumnya beliau memiliki pengalaman kerja di berbagai bidang, baik itu food manufacturing maupun food retail ya Bapak Ibu ya. Kali terakhir beliau menjadi ISO General Manager di PT Matahari Putra Prima Tbk, atau Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan Hypermart, Foodmart, Boston, dan Smart Club. Dan beliau juga pernah menjadi QA/QC Manager di PT Vitamin Food and Beverage, pernah bekerja di Premises Consulting, pernah di PT Nestle Indonesia, PT Kadusari Nabati Indonesia, PT Ceres, dan PT Sentral Pertiwi Bahari. Untuk sertifikasi yang beliau miliki, di antaranya adalah FSSC 20000 versi 5, Lead Auditor, kemudian ISO 20000-2018 dan ISO 9001-2015 Lead Auditor, kemudian memiliki sertifikasi untuk PCQI, serta yang terbaru adalah BRCGS Food Safety ISO 9 Lead Auditor. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengenal lebih dekat dengan beliau, silakan boleh add connection di LinkedIn, atau silakan boleh juga menyimpan alamat email yang tertera pada layar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Setelah ini, kita akan langsung masuk ke sesi materi bersama dengan Pak Gilang ya, Bapak Ibu ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Gilang. Pagi. Oke, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, oke. Ya masih semangat Pak, belum ngantuk ya, masih pagi. Semangat dong. Ini apalagi pesertanya ya, sampai berapa nih? 136, semoga Ya, bertambah sampai dengan 200 gitu ya. Masih lumayan. ya, oke. Sebentar. Share screen-nya dari saya ya Pak ya. Oke. Ya, oke. Share screen-nya apakah sudah kelihatan di device Pak Gilang? Oke, sudah kelihatan. Ya, oke. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, makasih Mbak Silma. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, waalaikumsalam. Semangat kayaknya nih ya semuanya. Oke, salam kenal Bapak Ibu. Bagi yang pertama kali bertemu dengan kami dan termasuk juga saya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sebagian dari daftar nama yang hadir saya lihat sudah pernah bertemu dalam kegiatan sesi pelatihan, training atau juga mungkin konsultasi Bapak Ibu semua dalam Food Safety Management System. Ya. Semoga dapat bermanfaat ya Bapak Ibu, sekalipun kegiatan kali ini adalah bukan training ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu kita tidak bisa membahas semua perubahan secara detail berdasarkan persyaratan yang ada yang baru saja diterbitkan di tanggal 31 Maret 2023 dan tertulis dalam skemanya di April 2023 gitu ya. Yang kita akan bahas adalah FSSC 22.000 versi 6 ya, atau di sini disebutkan sebagai versi 6.0 yang kita kenal sebagai FSSC yang terbaru gitu ya, Bapak Ibu semua. Oke. Boleh di-mute rekan-rekan.
Oke, nanti kita akan bahas beberapa topik gitu ya. Tentu pendahuluan untuk merefresh kembali pemahaman dan Bapak Ibu semua gitu ya, terkait dengan siapa itu FSCC, bagaimana skemanya gitu ya, dan juga mohon maaf Pak Gilang, suaranya ke-mute. Oke. Ya, jadi topik yang pertama kita akan bahas pendahuluan agar kita refresh kembali ya. Mungkin rekan-rekan sibuk dengan kegiatan daily activity ya, apakah yang di QA QC gitu ya, apakah yang di production ataukah di R&D dan sebagainya. Kita akan bahas kembali siapa itu FSSC gitu ya, atau FSSC 22.000. Kemudian skema dan ruang lingkupnya, dan tentu kita akan bahas secara sekilas persyaratan organisasi untuk diaudit gitu ya, dengan skema sertifikasi FSSC 22.000 versi 6.0 Bapak Ibu semua. Oke. Ini topik yang pertama, pendahuluan untuk FSSC 22.000. Next. Oke, rekan-rekan sudah kenal lah ya. Saya yakin ini salah satu skema sertifikasi yang cukup pesat perkembangannya, rekan-rekan. Saya mengenal FSCC ini sejak 2010 ya, di salah satu perusahaan ya, di mana saya pernah bekerja saat itu, dan saat itu adalah versi yang pertama ya, rekan-rekan semua. Dan saat itu saya masih ingat persyaratannya masih hanya ada 2, rekan-rekan semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi masih ISO 22000-2005 dan PAS 220 2008. Rekan-rekan semua. Kemudian berkembang ya, ada update dan sebagainya, dan itulah FSCC yang menjadi Certified Program Owner yang diakui oleh GFSI ya. Bapak Ibu masih mengingat siapa itu GFSI, Global Food Safety Initiative, yang telah mengakui FSCC sebagai salah satu skema sertifikasi yang cukup ketat gitu ya. Dan kita bisa lihat perkembangan FSCC ini dan informasinya di dalam website. Sebagai informasi Bapak Ibu, sekarang alamat websitenya sudah berubah ya. Kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan, dulu sebelum keluar versi 6, websitenya alamatnya adalah fssc22000.com. Sekarang sudah menjadi hanya fssc.com. Ya, sekalipun kalau Bapak Ibu ketik FSCC 22.000, dia akan mengarahkan kepada fssc.com. Oke ya. Dan sekarang sudah ada bukan hanya food safety gitu ya, Bapak Ibu semua, social compliance yang mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mengimplementasikan SEDEX atau SMETA audit, ternyata FSCC telah mengeluarkan skema sertifikasinya yang judulnya adalah FSCC 24.000 ya. FSCC 24.000 kita tidak sedang bahas, jadi kita hanya fokus terhadap FSCC 22.000 versi 6.0. Oke. Silakan lanjut. Oke, inilah board of stakeholder dari FSCC, Bapak Ibu semua, dan sebagai pengingat dalam implementasi FSCC, Bapak Ibu perlu selalu memantau ya keputusan dari BOS ya, yang sering dikenal nanti namanya adalah board of stakeholder decision list, dan saya lihat perubahan-perubahan yang terbaru sekarang mengakomodir BOS decision list termasuk guidance dokumen ke dalam additional requirement gitu ya Bapak Ibu semua ya, yang dulunya ada 15 sekarang bertambah, nanti berapa jumlahnya kita akan bisa lihat. Inilah board of stakeholder-nya, ada advisory committee-nya, ada voting member-nya, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya dari organisasi dan perusahaan mana saja. Bisa lanjut. Ya, kemudian ini update per tanggal, mungkin saya nggak kelihatan ya, tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya, 5 kemarin, Pak. Oke, ini update per tanggal 5 April 2023. Ya, di dunia ini sudah ada 31.594 perusahaan. Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita komparasi gitu ya dengan sertifikasi yang lain, ini saya ambil contoh BRCGS ya, yang jumlahnya mungkin hampir mirip ya. Tetapi kita perlu ketahui bahwa BRCGS telah diterbitkan sejak tahun 98 gitu ya. FSSC baru dipublish di 2010. Jadi dalam jangka waktu 14 tahun perkembangannya sudah hampir mirip dengan bahkan sepertinya sudah melebihi dari BRCGS, di mana ada 31.594 perusahaan, dan di Indonesia ini update terbaru di tanggal 5.
ada 565. Ya, saya nggak tahu ya di 3 hari ini, karena hari ini adalah tanggal 8, Bapak Ibu semua, kemungkinan tidak akan banyak berubah gitu ya, Bapak Ibu. Dan satu hal yang Bapak Ibu, terutama yang sudah implementasi deh, dan yang telah sertifikasi, ada salah satu perubahan di versi 6 ini yang sudah kita bisa lihat di dalam website, ya, yaitu COID gitu ya. Certified Organization Identification Code gitu ya. Jadi setiap organisasi itu sekarang sudah ada kodenya, Bapak Ibu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang telah tersertifikasi FSSC bisa dilihat di dalam slide ini, di bawah nama ada kodenya IDN, misalkan, mohon maaf saya gunakan contoh satu perusahaan ya, PT Anugrah Mutu Bersama, di bawahnya ada kode IDN 10587487492. Inilah kode identifikasi perusahaan Bapak Ibu semua, sehingga kalaupun nanti, ya ini kepentingan untuk traceability sebenarnya, kalaupun nanti Bapak Ibu akan pindah certification body atau lembaga sertifikasi, maka COID ini akan selalu menempel gitu ya, dan ini yang cukup baru dari FSSC yang juga dijelaskan dalam skema versi 6.0, Bapak Ibu. Jadi sudah ada 565 perusahaan dan sebagian besar tentu adalah food manufacturing dan juga food packaging gitu ya, Bapak Ibu semua. Oke, bisa dilihat lokasinya, skemanya, sertifikatnya valid atau tidak, dan kembali mengingatkan bahwa perusahaan yang disuspend oleh FSSC karena beberapa hal tentunya ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Jadi tolong dijaga ketika kita telah tersertifikasi FSSC, dan jika terjadi suspended gitu ya di dalam proses sertifikasi, maka akan muncul di dalam platform website FSSC 22.000. Oke, next. Nah, ini adalah historinya, Bapak Ibu semua. Jadi sejak tahun 2010 ya, saya yakin sebagian ada yang pernah mengalami proses sertifikasi FSSC sejak awal diterbitkan. Kita masih ingat yang tadi saya sampaikan bahwa dulunya hanya ISO 22000 2005 dengan PAS 220. Kemudian PAS 220 diadopsi oleh ISO menjadi ISO TS 20241 ya, dan untuk industri packaging juga sama, akhirnya menjadi ISO TS 22002 part 4 gitu ya, Bapak Ibu semua. Dan inilah histori perubahan dari FSSC, dimulai dari versi yang pertama di 2010, 2011, 2013 versi yang ketiga. Saya melakukan implementasi dan sertifikasi saat bekerja di salah satu industri sampai dengan versi yang ketiga, kemudian versi 4, 4.1, 5, dan seterusnya. Dan yang terbaru adalah sejak 2023 yang dirilis tanggal 31 Maret 2023, kalau Bapak Ibu ikuti apakah di LinkedIn gitu ya, ataukah mungkin telah terkoneksi dengan subscribe emailnya FSSC, tanggal 31 Maret 2023 FSSC mengeluarkan versi yang terbarunya yang kita kenal sebagai versi yang ke-6 gitu ya, rekan-rekan semua. Oke. Nah, ini adalah skemanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengunduh gitu, mendownload skema yang terbaru dari website, ya Bapak Ibu akan dapatkan skema FSSC 22.000 versi 6.0 bulan April 2023, dan ada beberapa perubahan gitu ya. Dan ini juga perubahan ini ada beberapa hal terjadi perubahan. Pertama tentu terkait dengan integrasi persyaratan dari ISO 22003 part 1 yang diterbitkan tahun 2022. Ya, ini tidak melekat ke Bapak Ibu karena ini adalah persyaratan untuk lembaga yang menyediakan audit dan sertifikasi dari sistem manajemen keamanan pangan gitu ya, atau kita kenal sebagai certification body atau lembaga sertifikasi sistem. Ya, apakah nanti Bapak Ibu gunakan, banyak lah ya di Indonesia ini, bahkan termasuk yang lokal sekarang sudah ada yang telah bisa melakukan sertifikasi FSSC 20.000, kemudian juga memperkuat persyaratan dan mensupport perusahaan organisasi Bapak Ibu dalam kontribusi sesuai dengan UN SDG gitu ya, Sustainability Development Goals. Salah satunya adalah nanti dalam additional requirement Bapak Ibu mengenal food loss and waste gitu ya. Kemudian tentu sebagai continual improvement ya, dari feedback dan sebagainya, dan itu yang kita akan lihat nanti di dalam additional requirement Bapak Ibu semua. Oke.
Nah, ini adalah standar dari ISO 22003 Part 1, persyaratan untuk lembaga yang menyediakan audit dan sertifikasi dari sistem manajemen keamanan pangan. Ini kalaupun Bapak Ibu tidak memiliki standar ini tidak masalah ya, karena ini adalah standar ISO yang harus dipenuhi oleh lembaga sertifikasi, tetapi perubahan yang ada di ISO 22003 Part 1, Bapak Ibu semua, berdampak terhadap beberapa hal dari skema sertifikasi FSSC 22000 versi 6. Ya, salah satu yang nanti kita akan lihat adalah mengenai kategori gitu ya dan scope ya. Oke, next. Oke, jadi Bapak Ibu sejak diterbitkan di akhir Maret 31 ya, dan Bapak Ibu bisa lihat di bulan April 2023 skema yang terbaru dari FSSC 2000 versi 6 diterbitkan, maka berdasarkan skema tersebut, Bapak Ibu semua jangan khawatir, masih ada waktu transisi. Gitu ya. Jadi bagi yang sudah tersertifikasi FSSC 2000 versi 5.1 ya, audit sertifikasi dengan skema yang sebelumnya versi 5.1 akan dilakukan sampai dengan 31 Maret tahun depan 2024. Gitu ya rekan-rekan ya, jadi jangan khawatir gitu. Mungkin, oh Pak ini kok udah keluar lagi yang terbaru ya, apa kita langsung harus upgrade ya? Yaitu pilihan, tapi audit sertifikasi ataupun audit surveillance nanti yang Bapak Ibu akan lakukan, kalau auditnya sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, maka masih menggunakan skema yang terdahulu, FSSC 22000 versi 5.1. Jadi masih ada waktu 12 bulan sampai dengan tahun depan per tanggal 31 Maret. Setelah tanggal 31 Maret atau lebih tepatnya 1 April 2024, Bapak Ibu, maka seluruh kegiatan audit FSSC 22000 harus sudah menggunakan versi yang ke-6. Gitu ya, ini biar lebih jelas ya. Jadi sejak tanggal 1 April. Oke, dan bagi perusahaan yang masih ya mungkin menggunakan versi 5.1, batas upgrade itu Bapak Ibu semua adalah 31 Maret 2025. Gitu ya. Jadi due date-nya adalah 31 Maret 2025. Oke. Kemudian mungkin ini yang sebagai tambahan ya. Dalam FSSC Assurance Platform atau yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam website fssc.com, seluruh informasi mengenai FSSC 22000 versi 5.1 ya, sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan ya, itu akan ditarik di tanggal 31 Mei 2025. Jadi setelah tanggal 31 Mei 2025, Bapak Ibu akan lihat di dalam website FSSC semuanya sudah menggunakan versi yang ke-6 gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi itu sebagai tambahan, tapi yang kita perlu ingat dalam transisi ini adalah bahwa transisi ini memberikan waktu yang cukup longgar ya, agak lumayan panjang gitu ya Bapak Ibu ya, 12 bulan. Jadi bagi perusahaan yang akan melakukan pertama kali sertifikasi di tahun ini sampai dengan tanggal 31 Maret atau Bapak Ibu ya akan melakukan surveillance audit ya, apakah surveillance yang pertama ataukah surveillance yang kedua ataukah resertifikasi yang dilakukan sampai dengan 31 Maret 2024 masih menggunakan versi 5.1. Versi 6 akan berlaku sejak tanggal 1 April 2024 ya. Oke, next. Oke, kemudian kita masuk ke topik yang kedua, Bapak Ibu semua, mengenai skema dan skopnya. Oke. Ya, jadi sama seperti persyaratan yang terdahulu, ya, skema sertifikasi FSSC memiliki 3 persyaratan, gitu ya. Yang pertama adalah secara umum ya, karena nanti ada sedikit perubahan ya untuk salah satu kategori. Ya, jadi pertama sistem manajemen yang Bapak Ibu terapkan adalah harus berbasis ISO, ya ISO base. Dalam hal ini adalah ISO 2000-2018 di versi 6. Kemudian PRP-nya adalah atau kita kenal sebagian dengan GMP-nya adalah ISO TS 22002. Gitu ya. Nah, hanya yang part 3 yang kita kenal untuk farming itu sekarang sudah tidak digunakan. Saya akan jelaskan nanti. Dan untuk retail ya, retail modern retail kah gitu ya Bapak Ibu, misalkan ada di e-commerce kah gitu ya, ataukah di wholesale, itu akan menggunakan standar PRP
yang kita kenal nanti namanya PAS 221 tahun 2013. Jadi sebagian besar ISO TS, tapi nanti ada yang menggunakan PAS ya, terutama untuk retail. Ditambah FSCC additional requirement ya, dan perubahannya sekarang menjadi 18 persyaratan tambahan. Gitu ya. Jadi ada tambahan 3 persyaratan, tapi nanti di salah satu persyaratan yang 15 sebelumnya kita implementasikan itu pun ada sedikit penambahan gitu ya, yang kita akan bahas kilas tentu. Dan dalam versi yang ke-6 ini rekan-rekan semua ya, sejak tanggal 1 April 2024 sudah tidak lagi berlaku FSSC quality. Ya, kita pernah mendengar mungkin ya bagi perusahaan yang menerapkan FSSC 22000 plus ISO 9001 versi 2015 akan mendapatkan sertifikasi FSSC 22000 quality, FSSC Q gitu ya. Nah, FSSC Q sekarang sudah ditarik. Mungkin salah satu alasan saya lihat ya ini pendapat pribadi gitu ya, Bapak Ibu semua. Karena nanti dalam additional requirement Bapak Ibu akan melihat berbagai macam tambahan persyaratan yang terkait dengan quality. Gitu ya, apakah quality control, product design dan sebagainya yang mungkin itu diintegrasikan akhirnya di dalam additional requirement. Oke, jadi FSSC quality nantinya tidak akan ada lagi gitu ya, rekan-rekan semua. Oke, next. Oke, nah dokumen yang Bapak Ibu akan dapatkan gitu ya, tentu dengan mendownload langsung dalam websitenya atau mungkin nanti bisa didapatkan dari cara lainnya gitu ya, yang dijelaskan dalam dokumen FSSC 22000 Scheme version 6 gitu ya, terdiri dari 5 bagian, jadi dari part 1 sampai dengan part 5, ada 2 appendix dan ada 5 annex. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Tentu sebagai organisasi, karena sebagian besar adalah organisasi yang melakukan implementasi FSSC, yang terpenting adalah Bapak Ibu part 1, part 2, part 3, karena part 4 adalah untuk certification bodies, ya, untuk lembaga sertifikasi sistem, part 5 adalah untuk lembaga akreditasi, gitu. Ya, accreditation bodies gitu ya, misalkan kalau di Indonesia adalah CAN, gitu ya Bapak Ibu semua ya, dan karena salah satu lembaga sertifikasi lokal telah dapat melakukan kegiatan sertifikasi audit FSSC, maka kan juga akan mengikuti ketentuan yang terbaru ini gitu ya. Kemudian ada 5 annex ya. Annex yang pertama adalah sertifikat scope ya, audit report, sertifikat template, accreditation certificate ya, dan persyaratan untuk lembaga sertifikasi dalam menggunakan ICT. Dan salah satu juga yang membuat kami penasaran sebenarnya, dan saya sempat konfirmasi langsung ke FSSC melalui email bahwa sekarang ini Bapak Ibu ya, requirement untuk license training organization dalam versi 6 sudah ditarik. Gitu ya. Jadi nanti per tanggal 1 Januari 2024 sudah tidak ada lagi yang namanya license training organization. Ya mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, saya nggak perlu sebutkan, tapi persyaratan tersebut sudah ditarik ya. Saya coba konfirmasi ke FSSC kenapa requirement for TO ini nggak ada lagi dalam skema yang terbaru ya. Dan ternyata sejak nantinya tanggal 1 Januari 2024 tahun depan, mekanismenya kita sambil masih menunggu ya, tapi sepertinya lembaga training yang akan memberikan pelatihan untuk FSSC ini agak dibuat lebih longgar lagi, jadi tergantung kompetensi dari trainernya gitu ya, dan juga mungkin lembaga trainingnya, dan itu yang menjadi perubahan dari skema ini dikelola gitu ya, rekan-rekan semua. Oke, lanjut. Nah, ini adalah skema FSSC. Saya yakin rekan-rekan sudah memahami lah ya kenapa munculnya FSSC. Tentu salah satunya FSSC ini adalah ISO base gitu ya, dengan PRP ISO TS ya, dan ada tambahan additional requirement, dan FSSC adalah salah satu certified program owner yang diakui oleh GFSI. Ya, mungkin ada beberapa yang lain, rekan-rekan ketahui ada BRCGS gitu ya, ada IFS, ada SKF gitu ya. Kemudian dikelola oleh foundation ya Bapak Ibu, ada legal entity ya, dan kita mungkin perlu mengetahui juga kenapa ISO 22000 tidak diakui oleh GFSI, karena beberapa alasan gitu ya. 2 alasan utama adalah tidak ada legal entity-nya, dan yang kedua adalah PRP-nya tidak dijelaskan secara spesifik ya. Dan bagi perusahaan yang telah tersertifikasi FSSC 22000, Bapak Ibu bisa lihat di dalam website ya, dalam public register ya, FSSC 22000 Register of Certified Organization. Oke.
Nah, ini yang menarik ya, tapi saya yakin sepertinya untuk yang hadir saat ini sih tidak akan kena dampaknya, Pak, Bu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu ada perubahan kategori ya. Jadi kategorinya itu sekarang berubah mengikuti ISO 22003 Part 1 tahun 2022. Apa yang signifikan berubah, Pak? Bu, adalah kategori A sekarang tidak masuk lagi sebagai kategori yang masuk dalam ruang lingkup FSSC 22000 versi yang ke-6. Jadi untuk farm nanti sejak tanggal 1 April sudah tidak bisa lagi FSSC. Ya, baik itu farming animal, farming office, ya, dan akhirnya kita akan kenal kategori B3. Gitu ya, pre-process handling of plant product. Ya, dan ada tambahan terbaru animal primary conversion. Ya, Bapak Ibu semua, dulu ini C0 ini masuk di dalam C1. Ya, sekarang dipisah. Gitu ya. Sehingga spesifik untuk C1 adalah processing of perishable animal product, ya, termasuk Bapak Ibu semua pet food dari animal itu masuk C1 sekarang. Gitu ya. Kemudian C2 adalah perishable plant product, termasuk pet food dari plant product masuk C2 sekarang. Ya, kemudian C3 adalah processing of perishable animal and plant product, mixed product gitu ya. Kalau Bapak Ibu buka skemanya, lasagna, pizza, termasuk pet food yang mixed product masuk C3. Dan terakhir, tentu ini yang sebagian besar biasanya ya Bapak Ibu, perusahaan sepengetahuan saya ya di Indonesia adalah C4, processing of ambient stable product ya, yang disimpan di suhu ruang, misalkan bakery gitu ya, kemudian tepung terigu, gula rafinasi ya, dan berbagai macam produk lainnya, termasuk pet food ya, yang produknya disimpan di suhu ruang, ambient stable product, masuk juga dalam kategori C4. Jadi kategori D tidak ada lagi D2A dan D2B yang Bapak Ibu ingat ya. Di situ ada pet food only for dog and cat dan pet food other than dog and cat gitu ya. Jadi hanya ada kategori D untuk feed. Kategori E adalah catering, tapi nanti Bapak Ibu ada penjelasan di dalam skemanya bahwa kalau cateringnya industrial catering yang tidak langsung dikonsumsi, Bapak Ibu semua, itu nggak bisa lagi masuk kategori E sekarang. Jadi dia harus masuk di C3. Ya, jadi ini untuk mempertegas gitu ya, rekan-rekan semua ya, terkait dengan industrial catering yang tidak immediate consumption gitu ya, atau offset catering istilahnya. Oke, next. Kemudian F, ini yang menarik ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu ya, saya lihat, wah ini signifikan berubah ya. Jadi kalau kita ingat dulu hanya ada kategori F1, retail and wholesale, karena saya pernah bekerja di retail, jadi saya agak cukup ini ya, melihat untuk yang perubahannya. Dan retail wholesale atau e-commerce ya Bapak Ibu ya, ketika dia memiliki fasilitas fisik, maka akan masuk F1. Tapi kalau dia tidak ada fisiknya, Bapak Ibu hanya broker gitu ya, trading gitu ya, maka akan masuk kategori F2. Dan satu-satunya kategori yang tidak memiliki persyaratan PRP adalah kategori F2. Jadi kalau kita tahu semua ada persyaratan PRP-nya, apakah ISO TS 22041, Part 2, Part 4, Part 5, apakah PAS 221, tapi F2 tidak punya persyaratan PRP ya, karena tidak ada fasilitas fisik. Kemudian G, transport and storage ya, secara umum ini masih sama ya. I, food packaging ya. Ini production of packaging material Bapak Ibu semua, dan nanti kalau dilihat di dalam skema lebih dijelaskan dengan detail ya mengenai packaging ini ya. Contoh misalkan serbet dan handuk ya, yang disuplai untuk food service itu bisa sertifikasi FSSC 2000 gitu ya. Kemudian misalkan ada proses blowing dan printing itu juga dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia tidak prosesnya itu tidak cukup lengkap gitu ya, hanya blowing saja, hanya printing saja, maka dijelaskan dalam skemanya dia harus masuk scope food gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan kategori I. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, dan itu cukup panjang ya. Kemudian K ini masih sama gitu ya, production of biochemical ya. Kita tahu biochemical ini apakah nanti enzim, vitamin gitu ya, dan lain-lain ya. Apakah flavor termasuk gas gitu ya. Misalkan nitrogen dan sebagainya, Bapak Ibu bisa masuk dalam kategori K. Jadi perubahan yang cukup signifikan adalah mengenai scope dalam hal ini kategori. Sehingga nantinya Bapak Ibu bagi perusahaan-perusahaan yang
ya yang akan berubah kategorinya. Misalkan dari C1 sudah tidak bisa lagi, maka harus jadi C0. Kemudian dari C2 menjadi B3 gitu. Jadi akan ada perubahan tuh ya. Kemudian D2A, D2B Bapak Ibu akan masukkan ke C ya, apakah C1, C2, C3, C4. Kemudian E catering ya, offset catering tidak bisa lagi masuk kategori E, masuk ke C3 gitu ya. D1 tidak ada menjadi D ya, dan farming tidak masuk lagi dalam scope, jadi tidak bisa FSSC versi 6 untuk kategori farming. Oke, next. Oke, ini detailnya ya, rekan-rekan semua. Saya sudah bahas tadi, kita nggak bisa bahas detail ya, sepertinya akan berulang. Next, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Nah, kemudian ini yang salah satu yang cukup penting mengenai requirement for organization to be audit ya. Dan ini ada di part yang ketiga gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam skemanya. Oke, lanjut. Ya tentu Bapak Ibu implementasi FSSC tidak lepas dari persyaratan yang pertama adalah ISO 20012. Saya kira ini Bapak Ibu sudah paham lah ya, ada 10 klausul spesifik requirement dimulai dari klausul 4 sampai dengan 10. Ya, kita tidak akan bahas hari ini. Kemudian nah, PRP ya, tentu PRP karena tadi kita sudah ada perubahan kategori. Jadi untuk ISO TS 20002 Part 3 tidak digunakan lagi dalam ruang lingkup FSSC 2000 versi 6. Karena FAM sudah tidak bisa FSSC versi 6. Gitu ya. Kemudian yang lainnya masih sama ya, Bapak Ibu semua, untuk retail menggunakan PAS 221 2013, dan ini bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ini, Bapak Ibu bisa googling ya, dan ini free gitu ya. Next, ada satu kategori yaitu F2 yang tidak menggunakan PRP. Nah, kemudian yang terakhir tentu adalah additional requirement, persyaratan tambahan. Ya, nah secara total kalau saya ingin jelaskan singkat dulu ya, sekarang bertambah gitu ya, dan saya yakin biasanya ketika ada perubahan skema ya, Bapak Ibu semua, perubahan update gitu ya dan sebagainya itu tidak akan berkurang gitu ya, requirement gitu ya, justru bertambah. Ya kita masih ingat dulu tidak ada, terus kemudian menjadi beberapa gitu ya, saya agak lupa ya, kemudian jadi 10, jadi 15 di versi 5.1, dan di versi 6 ya menjadi 18. Gitu ya, menjadi 18 additional requirement, dan tentu Bapak Ibu perlu perhatikan tidak semua additional requirement ini akan berlaku bagi perusahaan Bapak Ibu semua, tergantung kategori Bapak Ibu ada di mana, apakah B3, C0, C1, C2, C3, C4 gitu ya, apakah D, kemudian E, F1, F2, G, ya, apakah I dan K, maka Bapak Ibu harus lebih jeli, lebih detail lagi ya. Sebagian besar tentu penambahan itu ada di beberapa additional requirement gitu ya. Misalkan contoh yang belum kita temukan ya di versi 5.1 mengenai equipment design. Mohon maaf, saya bahas dulu dari food safety and quality culture gitu ya. Bapak Ibu ketahui bahwa food safety and quality culture ini dulu adanya di guidance document, sekarang menjadi additional requirement. Kemudian quality control, kita nggak pernah membuka persyaratan 5.1, persyaratan mengenai QC gitu ya, sekarang menjadi requirement. Ya, kemudian equipment management, ya, ini juga baru juga gitu ya. Kemudian food loss and waste, ya, dan terakhir adalah communication requirement. Sekalipun communication requirement itu sebenarnya sepengetahuan saya Bapak Ibu sudah terapkan, tapi dijelaskan lebih spesifik di dalam FSSC versi yang terbaru ini. Oke, saya bahas sekilas ya Bapak Ibu ya, tapi mohon maaf tidak bisa banyak. Oke, nanti ketika Bapak Ibu lihat di dalam dokumennya ya, memang ada beberapa yang baru, tapi hati-hati ya, yang menjadi persyaratan additional requirement yang sebelumnya pun ada tambahan-tambahan. Ya, saya akan sebutkan satu persatu dan saya berikan highlight gitu ya. Mungkin yang perlu ditekankan apa di luar additional requirement yang sudah kita ketahui. Oke. Untuk 251 Bapak Ibu ketahui ada Management of Services and Purchase Material. Salah satu yang terbaru sebenarnya adalah mengenai ini kriteria untuk recycle packaging. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat, dan kriteria tersebut ya ini berlaku untuk kategori I. Jadi bagi yang ada di dalam kategori I packaging material, maka ketika memiliki recycle packaging material harus ada kriterianya dan dipastikan sesuai dengan persyaratan
regulasi atau legal gitu ya, dan customer requirement. Itu yang pertama ya. Jadi sekalipun dari judul 251 ini tidak ada yang berubah, Bapak Ibu nanti harus jeli di situ ada penambahan. Ya, saya hanya highlight penambahan yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi nanti kadang-kadang di beberapa tambahan-tambahan 251 itu ada penambahan yang mungkin tidak terlalu signifikan ya. Bapak Ibu perlu lihat apakah terkena atau tidak dalam kategori perusahaan Bapak Ibu semua. Kemudian 252 adalah product labeling. Sekarang ada tambahan printed material. Ya, salah satu yang saya lihat ini seperti agak mirip dengan BRCGS gitu ya, Bapak Ibu. Bagi yang sudah menerapkan BRCGS adalah dalam printed material, product labeling 252 adalah ketika Bapak Ibu ada klaim, ya, apakah nanti gluten free, alergen, gitu ya, nutritional atau method of production, misalkan halal, kosher gitu ya, atau chain of custody atau raw material status, maka yang klaim tersebut ya tercantum di dalam label atau packaging, maka kita harus memiliki evidence, ya, ada buktinya. Termasuk salah satunya adalah validasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Bagi yang sudah menerapkan BRCGS tentu paham persyaratan ini yang diatur di dalam, misalkan BRCGS itu klausul 5.4. Product Authenticity Claim and Chain of Custody. Jadi hampir mirip gitu ya kalau kita lihat ya. Kemudian mengenai traceability dan mass balance, itu juga Bapak Ibu harus pastikan bahwa kalau ada klaim seperti itu, traceability-nya harus dijaga dan melibatkan mass balance ya, untuk memastikan bahwa integritas produk itu masih di-maintain gitu ya. Kemudian yang baru lagi di dalam 252 adalah nanti mengenai artwork management and print color procedure, Bapak Ibu semua ya. Ini baru di dalam additional requirement ya, itu di 252. Untuk food defense 253 sebagian besar sepertinya tidak banyak perubahan, kecuali yang signifikan kalau menurut saya ya Bapak Ibu adalah untuk kategori food chain F2 ya, masih ingat ya F2 itu ya, broker trading dan e-commerce yang tidak memiliki fasilitas fisik, bahwa bisa oke ya. Jadi F2 ini kalau kita ada di kategori F2, maka supplier kita harus memiliki food defense plan. Gitu ya, itu untuk food defense. Termasuk juga untuk food fraud. Bapak Ibu untuk kategori F2 ada tambahan bahwa supplier tersebut juga harus memiliki food fraud mitigation plan. Gitu ya. Oke, kemudian untuk 255 penggunaan logo sebagian besar sebenarnya sama ya, tapi sekarang penggunaan logo ini certification bodies dan training organization tidak lagi terkena persyaratan penggunaan logo. Ya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, kalau Bapak Ibu nanti akan menggunakan logo ya dalam skema terbaru, Bapak Ibu harus request kopi logo terakhir FSCC ke lembaga sertifikasi. Ya, kalau akan digunakan. Gitu ya. Ini kan dulu nggak ada ya Bapak Ibu ya. Sekarang dipertegas bahwa Bapak Ibu harus request gitu ya, dalam skemanya yang 5.1 dijelaskan ya, mengenai warnanya masih sama, dan logo tidak boleh dipakai di produk, di label dan sebagainya, ini kita sama-sama, dan tidak boleh digunakan di COA atau COC ya, termasuk ketika ada exclusion Bapak Ibu tidak bisa menggunakan logo. Oke. Kemudian 256 mengenai manajemen alergen, sebenarnya secara best practice banyak perusahaan sudah menerapkan ya, ada list alergen, ada validasi, termasuk sekarang ditambahkan mengenai precautionary atau warning label ya, label peringatan mengenai alergen. Ini dijelaskan di dalam skema terbaru bahwa label peringatan itu harus berdasarkan risk assessment dan Bapak Ibu tidak terlepas dari tanggung jawab untuk mengimplementasikan control measure mengenai alergen. Jadi sekalipun kita bilang dalam label bahwa mungkin mengandung A gitu ya, kacang dan sebagainya, maka may contain gitu ya, dan sebagainya yang Bapak Ibu mungkin terapkan di label, tidak melepaskan Bapak Ibu terhadap tanggung jawab untuk mengendalikan alergen tersebut ya. Kemudian harus ada training dan sebagainya, dan alergen harus direview secara tahunan ya, termasuk ketika ada perubahan yang signifikan Bapak Ibu yang terkait dengan food safety ya, apakah recall dan lain-lain. Jadi ini lebih spesifik lagi ya persyaratan manajemen alergen. Kemudian environmental monitoring ya, yang berubah di sini adalah B3 terkena persyaratan ya, dan sama ya seperti ini, menggabungkan antara guidance dokumen yang diterbitkan di bulan Oktober 2022
ya, dan ada persyaratan spesifik. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada review program monitoring lingkungan ya annually, dan kalau ada beberapa kondisi tertentu ya dijelaskan nanti dalam skema tuh, apakah ada yang signifikan terhadap produk, ketika tidak ada hasil yang positif gitu ya, Bapak Ibu harus review. Kemudian food safety culture sekarang dalam 258 menjadi food safety and quality culture. Jadi bukan hanya food safety culture, tapi ditambahkan quality ya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang terdahulu, ada 4 syarat dari food safety and quality culture, yaitu mengikuti ketentuan dari GFSI, ada komunikasi ya, ada training ya, employee feedback, dan pengukuran kinerja ya. Tetapi nanti yang bertambah requirement-nya adalah ada objektif dan ada plan ya. Jadi ada sasaran dan ada rencana Bapak Ibu ya yang dilengkapi dengan target dan timeline di dalam food safety and quality culture. Kita nggak bahas hal tersebut ya dalam versi yang sebelumnya, karena versi sebelumnya dalam guidance dokumen dijelaskan bahwa food safety culture itu sudah ada di dalam ISO 22000 gitu ya. Kalau kita lihat dalam guidance dokumen food safety culture sekarang lebih spesifik. Kemudian 259 adalah quality control. Ini yang terbaru ya. Jadi persyaratan FSCC ini bukan hanya food safety ya, tapi juga adalah quality management system. Dalam hal ini ada prosedur terkait dengan QC gitu ya. Ada quality parameter yang Bapak Ibu harus tetapkan. Ya. Kemudian ada pengecekan saat startup dan change over product ya, untuk memastikan bahwa ya hanya label dan packaging yang akan digunakan itu yang tersedia di line kita ya. Jadi packaging dan label dari produksi sebelumnya Bapak Ibu harus tarik gitu ya. Saya kira bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan BRCGS, ini juga menjadi persyaratan di BRCGS. Kemudian 2510 adalah transport and storage ya, termasuk warehousing. Ini ada tambahan transport ya, dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan atau menerima material dengan transport tanker gitu ya, akan ada persyaratan yang dijelaskan dalam 2510, nanti bisa dilihat di dalam skemanya. Kemudian 2511 adalah hazard control and measure for preventing cross contamination. Ini berlaku untuk semua kategori kecuali F2 gitu ya, trading, broker ya, dan e-commerce. Jadi baik B, C, B3, C, kemudian D, E gitu ya, F1, G, I, dan K terkena persyaratan mengenai hazard control and measure for preventing cross contamination. Salah satunya yang saya lihat menarik adalah Bapak Ibu, bagi yang di industri packaging mungkin masih ingat ya, bahwa ada persyaratan mengenai specific requirement ketika packaging kita punya functional effect seperti memperpanjang shelf life dan sebagainya. Sekarang bukan hanya I ya, kategori B3 dan C kalau packagingnya itu ada functional effect kena juga persyaratan 2511 ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang menarik sebenarnya, saya lihat di poin yang 2511 ini adalah mengenai foreign matter management, gitu ya, di mana kita harus punya program risk assessment untuk menentukan foreign body detection equipment apa yang akan kita gunakan, ya. Dan kalau tidak kita gunakan harus ada justifikasinya. Gitu ya, mungkin kita sudah paham ya bahwa foreign body detection equipment-nya misalkan ada magnet, metal detector, X-ray filter dan sebagainya, Bapak Ibu harus tetapkan. Dan foreign matter management ini berlaku untuk seluruh kategori kecuali F2. F2 adalah yang tadi gitu ya, broker, trading, e-commerce yang tidak memiliki fasilitas fisik. Oke, jadi bagi F1 kena tuh ya Bapak Ibu ya sekali. Kemudian G juga mungkin Bapak Ibu akan terkena ya. Tapi kalau ternyata Pak kami di storage tidak ada buka kemasan, maka justifikasi Bapak Ibu harus jelaskan. Oke. Kemudian 2512 adalah PRP verification, tidak ada yang signifikan berubah kecuali B3 ya, itu terkena persyaratan mengenai PRP verification atau mungkin dalam implementasi kita kenal dengan audit PRP. Kemudian 2513 adalah tambahan dari judulnya gitu ya Bapak Ibu. Dulunya tidak ada desain ya. Desain itu ada di dalam penjelasan product development. Sekarang dipertegas gitu ya. Product design and development, dan ini berlaku untuk kategori B3, C, D, E, F, I, dan K. Ya, kita masih ingat ada prosedur design development dan mempertimbangkan dampak terhadap keamanan pangan. Ya, ini nggak saya bahas lagi. Salah satu yang menarik dalam 2513 adalah mengenai ongoing shelf life verification. Jadi Bapak Ibu harus punya program untuk verifikasi umur simpan, gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Kalau dulu persyaratan ini tidak spesifik dijelaskan, hanya dijelaskan ada shelf life trial, sekarang ada ongoing shelf life verification.
Kemudian ketika produk Bapak Ibu ya, ini ada di BRCGS ya, ini teman saya lupa klausulnya. Ketika Bapak Ibu memiliki cooking instruction ya, dalam 2513 dijelaskan kalau ada cooking instruction di dalam label atau packaging kita, maka Bapak Ibu harus pastikan produk ready to cook tersebut dengan cooking instruction harus ada validasinya, gitu ya, untuk memastikan bahwa produk yang dimasak, gitu ya, sesuai dengan cooking instruction tetap aman. 2514 adalah health status, tidak banyak perubahan. 2515 adalah equipment management, jadi harus ada documented pembelian, gitu ya. Jadi terkait dengan prosedur terkait dengan pengadaan, dan itu harus spesifik mengenai equipment yang Bapak Ibu tetapkan, gitu ya, requirement-nya, gitu ya. Jadi kalau kita mengadakan mesin dan alat, ya harus ada persyaratan spesifik dalam pembeliannya, ya, termasuk juga tujuan penggunaannya, dan ada persyaratan ketika Bapak Ibu melakukan perubahan di dalam mesin dan sebagainya, maka commissioning ini harus didokumentasikan, gitu ya, di dalam 2515. Kemudian yang ke-16, 2516 adalah food loss and waste. Bapak Ibu, ini sebelumnya tidak ada, gitu ya. Harus ada policy-nya, ya. Jadi ada kebijakan dan objektif yang Bapak Ibu tetapkan terkait dengan food loss and waste. Dan yang menarik ini juga Bapak Ibu akan temukan di dalam BRCGS mengenai management of surplus product, gitu ya. Pertama adalah terkait dengan produk yang didonasikan kepada non-profit organization atau karyawan, ya, yang mungkin ini dilakukan ya oleh industri makanan misalkan, gitu ya. Maka pastikan bahwa donasi tersebut ya berasal dari produk yang aman untuk dikonsumsi, ya. Kemudian management of surplus product atau kita kenal dengan byproduct dari animal, gitu ya. Misalkan digunakan untuk animal feed atau food, maka Bapak Ibu perlu pastikan dapat mencegah kontaminasi, gitu ya. Jadi kalau kita punya byproduct, jangan digabung dengan sampah karena akan menimbulkan kontaminasi. Kemudian communication requirement 2517 sebenarnya Bapak Ibu sudah terapkan ini, tapi nanti dalam skema Bapak Ibu bisa lihat dijelaskan dengan spesifik. Kita masih ingat kalau terjadi ya Bapak Ibu ya kejadian yang terkait dengan event yang serius, gitu ya, yang berdampak terhadap sistem manajemen keamanan pangan, legalitas, gitu ya, atau misalkan seperti recall, withdrawal, gitu ya, termasuk juga bencana alam atau bencana yang disebabkan karena bahaya yang disengaja oleh orang, gitu ya, misalkan food defense, maka Bapak Ibu harus sampaikan informasi tersebut kepada lembaga sertifikasi maksimal 3 hari kerja, gitu ya. Dan tentu dilakukan tindakan pengendalian untuk menangani kondisi emergensi tersebut. Sekarang dijelaskan dalam additional requirement. Dulu persyaratan ini tidak ada di dalam additional requirement ya, dalam dokumen lainnya. Sepertinya dulu ada di Board of Stakeholder Decision List. Kemudian terakhir adalah requirement for organization with multi-site certification. Ya, ini tidak banyak yang berubah dan ini hanya berlaku ya untuk kategori E, F, dan G. Dulu ini berlaku untuk kategori A, A-nya sudah ditarik, tidak bisa lagi, sehingga inilah additional requirement di dalam FSSC 22.000 versi 6.0. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, sebagian ada persyaratan baru, sebagian ada yang ditambahkan dalam additional requirement-nya ya, yang Bapak Ibu perlu cermati, dan inilah persyaratan tambahan dari additional requirement. Oke, silakan next. Oke, jangan lupa ada additional guideline ya. Jadi tentu bagi perusahaan yang telah tersertifikasi FSSC secara berkala perlu melihat informasi dari website FSSC. Ya, atau Bapak Ibu subscribe ke FSSC, gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang diberikan, dan ada beberapa guidelines tambahan seperti environmental monitoring, food fraud mitigation, food defense, kemudian food safety culture, transport tank cleaning, gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa dalam penerapan FSSC 22.000 ada yang namanya Board of Stakeholder Decision List. Ya, dan Board BOS Decision List ini dinamis, gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Bisa diterbitkan tergantung FSSC. Gitu ya. Jadi kita perlu mengupdate, gitu ya. Kalau keluar BOS yang terbaru, Decision List yang terbaru ya, dan Bapak Ibu perlu perhatikan di situ ada nature-nya, gitu ya. Kemudian ada decision date-nya dan ada effective date-nya. Maka kita perlu terapkan sesuai dengan BOS Decision. Dan yang terbaru adalah
di tanggal 1 April 2023 ya, dan ini terkait dengan persyaratan untuk proses upgrade versi yang ke-6 Bapak Ibu ya, dan nature-nya ini mandatory ya, sebagaimana yang tadi kita sudah bahas. Effective date dari versi 6 ini berlaku sejak audit tanggal 1 April 2024 dan masa transisinya dari 1 April 2023 adalah 12 bulan gitu ya. Jadi perlu diingat mengenai keputusan dari BOS ini. Oke, next. Oke, saya kira itu ya, tidak bisa banyak yang kita bahas karena ini adalah webinar. Semoga bisa memperjelas gitu ya terkait dengan persyaratan yang terbaru ini. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan dan saya akan coba jawab sesuai dengan informasi yang kami miliki gitu ya. Saya serahkan kepada Mbak Silma. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gilang atas penyampaian materinya. Sepertinya nih rundown-nya saya geser sedikit. Kita games dulu gimana Pak Gilang biar pesertanya agak refresh deh. Kayaknya udah mulai pusing ya ini dengerin materi Pak Gilang. Lumayan padat. Beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar. Oke, silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan dulu pertanyaannya melalui chat box ya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, saya izin membacakan ya. Pak Gilang, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari para peserta? Oke, semoga bisa nih. Saya lagi ujian skripsi aja Pak. Iya nih, ujian lagi nih, baru kolokium pada kemarin. Oh, berarti masih seger Pak, masih bisa lah. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaannya melalui chat box ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Gina Nisrina. Ingin bertanya terkait pelaksanaan audit FSSC Pak Gilang. Pada tanggal 23 Januari 2023, beberapa bulan lalu, perusahaan Bu Gina sudah melakukan audit resertifikasi dan mendapatkan perpanjangan sertifikat 5 Maret 2023 hingga 5 Maret 2026. Pastinya nanti akan dilakukan surveillance audit 2 kali ya Pak ya, setiap tahun, dan unannounced audit sebanyak 1 kali. Dan unannounced audit akan dilaksanakan pada 2024 dan 2025. Sedangkan pemutakhiran FSSC versi 6 tadi terakhir tanggal 31 Maret 2025. Apakah kami bisa melakukan update FSSC versi 6 pada saat surveillance audit atau bagaimana sebaiknya untuk penjadwalan resertifikasi FSSC versi yang ke-6? Ini agak panjang nih, saya sambil baca juga. Oke Pak, silakan. Yang jelas gini, Mbak Gina atau Bu Gina ya, kalau surveillance audit pertama atau kedua ya, saya agak bingung misalnya kalau ini ya, jauh spesifik nih. Kalau surveillance audit tersebut masih setelah tanggal 1 April 2024, maka auditnya sudah pasti dengan versi yang versi 6. Itu aja ya. Jadi setelah tanggal 1 April, tanpa saya memperhatikan dulu nih bulannya kapan, kalau surveillance auditnya yang pertama itu dilakukan, maka surveillance tersebut dengan versi 6. Dan upgrade audit, apakah berlaku di surveillance yang pertama atau surveillance yang kedua, itu tetap akan mengikuti persyaratan bahwa setiap 3 tahun harus ada unannounced audit. Jadi upgrade audit itu, Bapak Ibu, ya bisa saja terjadi dengan mekanisme unannounced. Ya, kalau Bapak Ibu jatuhnya unannounced audit, ya, dan itu nanti diinformasikan oleh lembaga sertifikasi, dilakukan setelah tanggal 1 April 2024. Jadi harus hati-hati bagi perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi FSSC, upgrade ini bisa announce, bisa unannounced, tergantung cycle-nya gitu ya, Bapak Ibu semua. Singkatnya seperti itulah untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Gina gitu ya. Jadi bisa announce, bisa unannounced, tergantung nanti dari ketentuan lembaga sertifikasi yang akan memilih apakah surveillance 1 atau surveillance kedua. Dan dalam skema versi 6, Bapak Ibu semua, ya, unannounced audit itu kalau Bapak Ibu bersedia bisa berlaku di surveillance 1, surveillance yang kedua, dan resertifikasi.
gitu ya. Kalau mau gitu ya, tinggal disampaikan ya, seperti itu. Oke, lanjut mungkin. Semoga bisa menjawab gitu ya, Mbak Gina ya. Oke, baik. Kepada Bu Gina, bila ada feedback silakan bisa disampaikan melalui chat ya Bu Gina ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Pak Gilang dari Ibu Militia Kristi menanyakan, catering yang tidak langsung dikonsumsi itu termasuk RTE produk dan frozen food atau bukan ya Pak Gilang? Iya, jadi rekan-rekan biasanya di industri catering itu mereka punya ini ya, istilahnya apa ya, man kitchen gitu ya. Kan ada tuh ya banyak sekarang ya catering-catering mereka persiapannya. Nah kalau mereka memproduksi kemudian tidak langsung dikonsumsi di main kitchen, maka nggak bisa lagi masuk dalam kategori E. Dia harus masuk kategori C3. Gitu ya teman-teman ya. Dulu mungkin kita bingung gitu, ini masuknya ke food manufacturing atau catering sebenarnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, silahkan. Semoga bisa menjawab. Ya, oke, baik. Dari Ibu Kristi, bila ada feedback silakan. Pertanyaan berikutnya, sebentar. Oke, ada pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya. Display name-nya hanya Min saja. Menanyakan untuk food safety and quality culture target. Ini boleh dikasih contoh seperti apa atau tidak, Pak Gilang, silakan. Kayaknya agak panjang ya. Mungkin kalau food safety quality culture target itu nanti bisa berupa ada action plan yang Bapak Ibu akan lakukan dan di situ ada target angkanya gitu. Mungkin sementara seperti itu ya. Detailnya mungkin pada saat training aja kali ya. Seperti ini. Mohon maaf nih. Oke. Mungkin sementara seperti itu. Untuk kalau tidak salah Bu Bu Mintarsi bukan ya? Betul, Pak. Oh iya, Bu Mintarsi, betul ya. Nanti japri aja Bu ya. Kita japri-japriin deh. Oke, gitu ya Bu Mintarsi hadir juga di Bu. Oke, baik. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Farha menanyakan untuk menerapkan FSSC 22000 versi 6 ini, apakah syaratnya harus sudah sertifikasi ISO 22000? Jika belum sama sekali memiliki sertifikasi tersebut, lalu ingin sertifikasi FSSC, apakah bisa? Dalam skema FSSC 22000, yang dipersyaratkan adalah kita implementasi sistem manajemen ISO 22000-2018. Jadi apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat atau belum, itu bukan persyaratan. Gitu ya. Dulu waktu kita pertama kali implementasi FSSC ya, ini di 2010, 2011, 2012 saat masih pertama kali terbit, banyak perusahaan awalnya sertifikasi ISO 22000 sehingga mereka langsung upgrade. Jadi yang menjadi syarat adalah implementasi, bukan sertifikasi. Kalaupun Bapak Ibu tak tersertifikasi, itu akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu pilihan buat perusahaan apakah langsung gitu ya kita menempuh sertifikasi FSSC ataukah kita bertahap dulu gitu ya. Misalkan pertama HACCP Codex, kemudian setelah itu lanjut ke ISO 22000 dan setelah itu FSSC 22000 versi yang ke-6. Udah ya Pak ya? Iya. Ya, oke, baik. Itu ya mungkin kepada Kak Farha, bila ada feedback, silakan boleh disampaikan melalui chat. Kemudian ini ada feedback dari Bu Gina tadi Pak, yang pertanyaan pertama terkait proses audit untuk versi 6. Berarti apapun auditnya, baik surveillance maupun unknown, setelah 1 April 2024 harus sudah mengimplementasikan FSSC versi 6 ini ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Ya, oke. Pertanyaan via chat sudah habis ya. Ini belum ada yang masuk lagi. Apakah mungkin ada Kayaknya peserta ada yang... deh, satu lagi nih. Mana, Bu? Pak? Dari Ibu Elvina Arhayu ya. Semoga ini Ibu Elvina yang saya kenal ya, Ibu. Terima kasih telah hadir. Yang saya dapatkan informasinya Bu Elvina, walaupun ini bukan dari KAN ya Bu, kebetulan salah satu lembaga sertifikasi lokal di Indonesia, Bu Elvina, sedang dalam proses untuk mendapatkan approval dari FSSC dan bisa melakukan audit FSSC 22000. Saya nggak tahu prosesnya ya, tapi informasi tersebut berarti ketika ada lembaga sertifikasi yang ada di kita
saya nggak bisa sebut ya namanya ya, nanti Bapak Ibu bisa cari, maka tentu accreditation bodies juga akan mengikuti gitu ya, Bu Elvina ya. Mereka sedang dalam proses ya, dan due date-nya sepertinya di bulan April ini. Jadi itu informasi yang saya dapatkan, Bu. Sementara nanti kalau misalkan ada tambahan, saya akan sampaikan di sesi lainnya seperti itu. Ya. Oke, Semoga baik. bisa menjawab. Ya, oke. Oke, gimana nih Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, mumpung masih ada waktu. Silakan boleh disampaikan ya melalui chatbox Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Sismanto Adi Prayitno, Pak. Menanyakan, perusahaan Pak Sismanto ini adalah manufaktur untuk food packaging. Ini akan masuk ke kategori yang mana ya Pak Gilang? Sudah jelas kalau food packaging, mungkin kita tanya dulu ya, ini direct kontak atau tidak nih Pak? Kalau direct kontak produk itu jelas masuk kategori I, gitu ya, packaging. Gitu. Tapi kalau dia tidak direct kontak, nanti Pak siapa namanya? Pak Sismanto. Pak Sismanto ya. Bapak perlu hati-hati Pak, untuk packaging ini agak lebih detail gitu ya. Misalkan contoh Pak Sismanto, yang pertama adalah dijelaskan di dalam scope-nya ya. Jadi direct food contact surface itu dia bisa sertifikasi FSSC ya, yang kontak dengan makanan, termasuk label dan food desiccant yang direct kontak gitu ya. Kemudian indirect food contact surface gitu ya, yang secara normal tidak akan kontak langsung, tapi ada kemungkinan kontak, ya, misalkan label gitu ya, ataupun yang lain, maka bisa masuk dalam skop FSSC 20.000 versi 6. Closing packaging seperti tape, plastik strip gitu ya, dia bisa masuk kategori I, ya, selama Bapak Ibu bisa buktikan bahwa tape tersebut ya diaplikasikan di kemasan primer food atau feed. Gitu ya. Kemudian disposable tableware seperti spoon gitu ya, sendok, garpu dan sebagainya, chopstick gitu ya, sumpit gitu ya. Dia hanya bisa masuk dalam ruang lingkup sertifikasi kategori I di FSSC 2000 kalau dia dijual bersama produk gitu ya, sold together dengan produknya gitu. Kemudian napkin ya, napkin apa? Serbet gitu ya. Dan handuk Pak Bu ya, yang disuplai ke food service, selama Bapak Ibu bisa buktikan gitu ya, maka sekarang bisa masuk dalam ruang lingkup sertifikasi FSSC versi 6 dan kategori I. Packaging material seperti aluminium foil, baking paper, kemudian plastik wrap yang ditujukan untuk keperluan rumah gitu ya, Bapak Ibu ya, domestik ya, yang kita gunakan di rumah, itu nggak bisa masuk kategori I. Tapi kalau Bapak Ibu jual itu dan distribusikan itu ke food industry, maka aluminium foil itu bisa masuk dalam kategori I ya. Kemudian packaging activities gitu ya Bapak Ibu ya, seperti blowing preform menjadi botol, printing ya, itu tidak dikonsider masuk ruang lingkup kategori I ya. Jadi akan masuk dalam food scope-nya. Ya, tetapi inline production, misalnya gini, Bapak Ibu produksi beverage gitu ya, kemudian memproduksi botol untuk beverage tersebut mulai dari resinnya gitu ya, kemudian menjadi preform dan di blow menjadi botol, maka Bapak Ibu bisa consider itu menggunakan scope kategori I gitu ya, jadi harus I. Ya, dan packaging material yang digunakan untuk personal care, farmasi dan non food itu di luar dari skema ini. Jadi perlu agak hati-hati Bapak Ibu untuk kategori ini karena banyak ketentuan tambahannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gilang. Oh, untuk produknya Pak Sismanto ini Oh, sudah adalah pasti bisa ini Pak. Lengkap ya. bisa ya, Pak. Ini udah pasti bisa ini Pak. Ini kategori I udah jelas nih. Ya, jadi Bapak gunakan ISO 20000, ISO TS yang part 4 packaging dan additional requirement untuk kategori I. Seperti itu. Ya, oke, baik. Kira-kira cukup ya. Ya, dari Pak Siswanto bila ada feedback silakan ya Pak ya. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Sandra menanyakan,
Pada additional requirement pada poin 2.5.17 terkait communication, Pak, tadi disampaikan bahwa jika terdapat kejadian yang berdampak pada manajemen seperti kejadian bencana alam. Namun, perusahaan saat ini masih certified FSSC versi 5.1. Artinya jika ada kejadian bencana tahun ini, perusahaan belum wajib info ke lembaga sertifikasinya ya, Pak ya? Atau bagaimana? Enggak, tetap berlaku itu sejak 51 sudah ada, cuman tidak tegas dinyatakan dalam additional requirement. Ya, tetap ada itu ya, Ibu Sandra ya. Jadi penyampaian informasi terkait dengan kejadian tersebut itu sudah diterapkan sejak 5.1 saat ini. Jadi Bapak Ibu wajib menyampaikan kepada lembaga sertifikasi maksimal 3 hari kerja ya, dan itu juga akan Bapak Ibu temukan di BRCGS. Jadi bagi perusahaan yang sudah tersertifikasi BRCGS, sama seperti FSSC yang terbaru dalam additional requirement, munculnya di additional requirement, tetap 3 hari kerja. Ya, dan saya belum cek ya ke GFSI benchmarking program, tapi sepertinya memang syarat 3 hari ini menjadi persyaratan dari GFSI. Gitu. Jadi ada di beberapa certified program owner yang diakui oleh GFSI. Ya, baik. Mungkin itu ya jawaban dari Pak Gilang, dari Bu Sandra. Bila ada feedback, silakan boleh disampaikan. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah pukul 10.52 ya, kita akhiri untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Udah menjelang siang ya, oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu, bila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin silakan bisa kontak kepada Pak Gilang ya, bisa add connection di LinkedIn, atau kontak alamat email yang tadi sudah kami share ya Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah ini Bapak Ibu, sebelum ke penutupan, kita mungkin foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke, tibalah kita di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan dari pihak kami. Sampai jumpa dalam kegiatan Soft Solution berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan selamat siang, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.